Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Sword in the Heaven episode 63. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung dipahami. Mari kita rekap sedikit episode sebelumnya ya. Dikarenakan perbedaan kekuatan yang besar, Yevan berusaha melarikan diri sembari bertarung dengan Ji Hui. Meski Yevan terus ditekan sedemikian rupa, tapi dia terus bisa melarikan diri karena mengandalkan teknik kekosongan besar. Hingga Yevan memasuki wilayah api. Dalam keputusasaan, dia terjun ke domain api. Ji Hui dan kelompoknya segera mengejar Yevan. Untungnya saat Yevan memasuki wilayah api, dia mendapatkan bimbingan dari Yao Shi. Dengan syarat, Yevan akan memberikan rahasia istana perunggu dan bergabung dengan tanah suci Yao Guang. Yevan akhirnya sampai di wilayah api tingkat 5. Dan ketika dia akan menggunakan harta teleportasi menuju tanah suci Yao Guang, Ji Hui langsung menghentikannya dan memukulinya, lalu dilempar ke bara api. Yevan segera menggunakan teknik kekosongan besar dan jatuh di domain api tingkat 6. Yang di dalamnya terdapat api ungu yang datang dari timur. Begitu ledakan api ungu terpancar, Yevan jatuh dalam ketakutan. Di saat kritis, dia langsung menyadari dan menggunakan benih bodi untuk menetralkan api ungu sebagai benteng. Harus dikatakan bahwa Donghuanya terlalu dimodifikasi, sampai-sampai dimarahi oleh banyak orang di Cina. Yang baca novelnya seharusnya sudah tahu itu. Dikarenakan Yevan mengetahui bahwa api ungu ini dapat memperbaiki harta ajaib, dia ingin memperbaiki tungku emasnya. Kemudian Yevan menyerap sebanyak mungkin api ungu dan dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya. Setelah cukup, saatnya memulai memperbaiki tungku emas. Seiring berjalannya waktu, setengah bulan telah berlalu. Api ungu secara bertahap mulai padam, dan tungku emas berhasil diperbaiki separuhnya saja. Yevan kembali menyerap api ungu dan kembali memperbaikinya hingga 3 bulan berlalu. Dan akhirnya tungku emas berhasil diperbaiki seutuhnya. Setelah itu, Yevan mencoba mengendalikan tungku emasnya. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia merasa sangat kesulitan seperti mengangkat sebuah gunung. Oleh karena itu, Yevan mulai bermeditasi, berkultivasi meningkatkan kekuatannya dengan memanfaatkan energi api ungu yang disalurkan pada seluruh meridiannya. Dalam penerobosan itu, dia menghadapi kesengsaraan hidup dan mati yang membingungkan pikirannya. Dengan tekad yang kuat, dia berhasil melewati kesengsaraan itu dan melangkah sampai ke jembatan surgawi. Di depannya terdapat istana Dao yang diselimuti kabut. Kemudian Yevan melompat ke sebuah lubang cahaya yang terang sekali. Dan akhirnya Yevan berhasil menerobos ke sisi lain atau paramita. Setelah mencapai ranah paramita, dia merasakan tubuhnya berubah, pikirannya, energi chi, jiwanya, dan persepsi surgawinya melonjak. Lautan kesadarannya juga menjadi lebih besar seperti langit biru dan bersinar terang. Semua mengalami evolusi. Pada saat yang sama, sebuah teratai hijau yang indah mekar mengikuti kenaikan kekuatan Yevan.
Tentu saja Yevan terkejut melihat semua perubahan besar itu. Setelah itu, Yevan mengetes kualinya dan dikendalikan dengan mudah. Kemudian, Yevan pergi memasuki domain api tingkat 7 yang diisi dengan api 5 warna. Yevan terkejut merasakan bahwa ada orang lain di sana. Apakah ada orang lain yang masuk? Yevan diam-diam bersembunyi untuk mengamati orang itu, terkejut bahwa itu adalah pria boneka kayu. Saat ini dia sedang memurnikan pagoda perak 5 tingkatnya. Yevan berkata, "Aku harus menangkapnya. Jika tidak, dia akan mengungkapkan keberadaanku. Itu akan menjadi bencana besar." Kemudian di saat pagoda perak 5 tingkat mendekati akhir pemurnian dan boneka kayu itu jatuh pada momentum yang kritis, Yevan secara tiba-tiba menghantamkan serangan kuali emasnya yang diselimuti api ungu. Sementara boneka kayu itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan tiba-tiba itu. Mereka akhirnya memulai pertarungan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Yevan telah meningkat pesat. Yevan berakhir melukai boneka kayu itu dengan parah. Selain itu, Yevan menyedot pria kayu ke dalam tungku emasnya. Dia ingin mengorek informasi dari boneka kayu itu. Namun boneka kayu itu segera menghancurkan diri agar tidak mengungkapkan identitasnya. Namun masih sia-sia. Perlu diperhatikan di sini, kalau Donghuanya itu berbeda ya. Dalam video trailer, kita malah melihat Yevan bermeditasi dan diserang diam-diam menggunakan pagoda. Yevan melindungi dirinya dengan perisai spiritual, lalu mereka memulai pertempuran. Selain itu, kita sudah tahu bahwa Jizu ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Jihui. Namun seperti yang terlihat dari video trailer, Jizu kembali dan datang ke domain api secara khusus saat ini. Karena dia mendengar bahwa Jihui memaksa Yevan memasuki ke domain api dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Jihui mengira Yevan sudah mati, jadi dia pergi. Dan Ziyu datang secara pribadi ke sini untuk memberinya penghormatan. Terutama ketika Jizu berada di domain api, liontin giok yang pernah dia berikan kepada Yevan hancur di depan matanya dan dia menjadi sakit hati. Tapi Yevan tahu tentang kedatangan Jizu saat ini. Admin hanya tidak tahu apakah Donghuanya akan dimodifikasi secara ajaib lagi untuk menghapus kedatangan Hua Yunfei bersama Zizu. Maksudnya Ziyu. Jika adegan itu dihapus, saya khawatir Yevan tidak akan bisa menyampaikan kepada Ziyu bahwa Hua Yunfei adalah dalang pembunuh yang mengincar dirinya. Namun Donghuanya juga dapat diubah seperti ini. Yevan menggunakan transmisi suara pada Jizu dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain untuk melakukan adegan perpisahan sebelum berangkat ke wilayah utara dan menyampaikan bahwa Hua Yunfei adalah orang yang ingin membunuh Jizu.